Berlatar di salah satu sekolah yang ada di wilayah Sword, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Amagai. Ia adalah pimpinan dari sekolah bernama Senomon yang saat ini membangun aliansi kotor dengan menyewa dua sekolah berandalan lain untuk menjadi pengikutnya. Di mana tujuan Amagai melakukan semua ini bukan hanya karena ingin jadi yang terkuat, tetapi juga ingin menghancurkan sekolah Oyako selaku pemegang puncak tertinggi. Dan kisah akan tetap berfokus pada Fujio selaku pimpinan tertinggi di sekolah Oyako. Ia saat ini iseng pergi ke sekolah Suzuran untuk sekedar ingin bertemu dengan pimpinan atau orang terkuat di sana bernama Lau. Saat Fujio memberitahukan asal-usul termasuk alasannya datang, disitulah Fujio tampaknya harus mendapat masalah besar karena Suzuran desu. ya, Fujio diserang oleh murid Suzuran yang mendengar perkataannya barusan. Meski dibuat kerepotan oleh lawan yang main keroyokan, itu masih belum ada apa-apanya bagi sosok si Fujio ini. Sampai ketika murid Suzuran bernama Binzo muncul, Fujio pun jadi lebih bersemangat karena menemukan lawan yang cukup kuat. Setelah Fujio mengalahkan Binzo dan mendapat pujian dari pria itu, ia dihampiri oleh pria bernama Mercy selaku siswa yang mengaku dekat dengan Lau. Di sana ia diberitahu oleh Mercy bahwa untuk menemui Lau tidaklah mudah karena harus menunggu antrian panjang. Namun jika Fujio ingin didahulukan, maka harus mendapatkan tiket lebih dulu, yaitu 整理券ってどこでもらうの？ karena sosok yang dicari sedang tidak ada. Fujio yang kepalang tanggung sudah jauh-jauh pergi ke wilayah itu pun lekas mampir ke sekolah Hussein. Mengetahui jika Fujio baru saja menghampiri Suzuran, salah satu murid Hussein bernama Sabakan pun lekas memberikan informasi pada Fujio terkait era baru Suzuran saat ini. お前もしかしてラオウに会いに行ったとか。おい、サバカン！はい！このバカタレにいろいろ教えてやれ！了解です。おい、 Sejak berakhirnya era Gen Z, Suzuran sekarang rupanya tidak memiliki sosok pemimpin dan terpecah belah jadi beberapa fraksi, di mana fraksi yang paling kuat adalah Lau CS karena meski anggotanya hanya terdiri dari 6 orang saja, mereka tidak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah Mercy, orang nomor 2 dalam fraksi Lau, dan Binzo, petarung garda depan yang mendapat julukan zombie. ゾンビのように立ち上がってくることから、喧嘩の強さだけだったらラオウこと三崎マリオ。 Di sana Fujio pun diingatkan untuk jangan coba-coba mengincar Lau karena pimpinan mereka saja yaitu Sachio tidak mampu untuk mengalahkannya. Dan terkait di mana keberadaan Sachio sekarang, Sabakan memberitahu bahwa Sachio belum lama ini pulang kampung untuk menjenguk ibunya yang kini sedang sakit. お母様が大変な病気でして。サバカン！そこまでこいつに詳しく話す必要はねえ。先生！ Sementara itu, Tsukasa alias teman dekat Fujio saat ini disibukkan oleh tamu tak diundang, yaitu siapa lagi jika bukan anggota dari aliansi Amagai. Di sana ia menceritakan kekhawatirannya pada Todoroki karena sejak awal sudah curiga bahwa sejak Murayama pensiun, sekolah lain sudah pasti akan mengincar Oyako untuk ditaklukkan. さっきそこにセノモンのやつらを見かけた。セノモン。 Mengetahui jika Fujio sempat mendatangi Suzuran, Tsukasa dan Todoroki pun memutuskan untuk menemani Mercy guna mencari informasi terkait Lau demi memastikan apakah sosok itu pantas dijadikan lawan atau tidak. Yang karena mereka tidak tahu alamat rumah Mercy, salah satu petinggi Hussein bernama Yuken pun dengan baik hati mengantarnya sampai ke tujuan. 楽っていうか、俺。
Sesampainya di lokasi, Tsukasa lekas menemui Mercy seorang diri karena tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Yang di sana, ia pun memberitahukan alasannya ingin bertemu, yaitu ingin mengetahui fakta tentang Lau. Karena menurut rumor beredar, sosok tersebut dikenal jahat dan sudah melegenda. Namun karena Tsukasa tidak percaya dengan rumor itu, makanya ia jauh-jauh ke tempat ini untuk memastikan kebenarannya. それが知りたいだけだよ。 Setelah informasi dirasa cukup, Tsukasa kali ini mengajak Kuzio untuk menemui Lau di sebuah panti asuhan tempat pria itu tinggal. Bertolak belakang dengan rumor yang beredar, Lau ternyata adalah orang baik-baik terlihat dari perilakunya yang amat menyayangi anak-anak panti asuhan di sana. Sehingga tanpa pikir panjang, Kuzio yang mendengar hal itu pun lekas menghampiri Lau karena ingin jadi temannya. なあ頼む、俺と友達になってくれ。な。 Beralih pada Amaga yang sedang mengadakan rapat pertemuan dengan aliansi, perdebatan seketika terjadi saat pimpinan dari sekolah Ebara bernama Soji mengaku tidak suka terhadap sekolah Kama karena suka bertarung pakai senjata. Namun Amage selaku ketua aliansi menganggap hal itu justru lebih bagus karena menurutnya kekuatan adalah tentang bagaimana cara untuk bisa menguasai apapun tanpa ada kelemahan. Dan karena pasukan saat ini dirasa masih kurang, ia pun meminta bawahannya bernama Saboten untuk mencari sekolah lain yang besar kemungkinan bisa diajak join dengan diberi sejumlah uang. 与えるのは恐怖だけだ。 Tanpa buang waktu, Saboten langsung mengundang teman lamanya yang diketahui merupakan salah satu petinggi di sekolah Husen bernama Shidaken. Ia yang tidak tahu bahwa Husen dan Oyako telah menjalin pertemanan. Tawaran yang diberikan olehnya tentu saja mendapat penolakan meski sudah menawarkan upah tinggi. Bahkan diberi peringatan oleh Shidaken untuk jangan berani macam-macam terhadap Oyako. 二度と俺の前に現れんじゃねえぞ。 Khawatir jika rencana ini akan terbongkar, Saboten pun mau tidak mau harus mengatasi Shidaken demi memastikan pria itu tutup mulut. Sehingga tepat ketika Shidaken sedang dalam perjalanan pulang, ia dan pasukannya campur aduknya pun langsung menghadang pria itu dan menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, Kuzio dan Tsukasa sedang berbincang empat mata terkait murid sekolah lain yang akhir-akhir ini sering mondar-mandir di wilayah Oya. Di sana Kuzio diingatkan untuk selalu waspada dan setidaknya harus ada persiapan untuk menghadapi kemungkinan buruk yang akan datang. Karena jika terjadi perang dan sekolah Oya kalah dalam perang tersebut, maka Kuzio selaku ketua yang akan disalahkan. 拳だけで全てが解決するってもんじゃねえ。お前だけじゃないってことを忘れんな。 Sesuai dengan Tsukasa, tepat di keesokan paginya aliansi Amagai pun mendatangi wilayah Oya bermaksud untuk melakukan penyerangan dan karena belum ada persiapan, murid Oyako benar-benar dibuat kalang kabut dampak dari serangan dadakan tersebut. Bahkan Suji dan Shibaman, mereka jadi incaran murid sekolah Ebara yang sebenarnya hanya ingin menargetkan Todoroki karena punya alasan tersendiri. Dan itulah mengapa Ebaran join ke dalam aliansi kotor ini. お前らが死ねや。 Kuzio dan Tsukasa yang jadi incaran utama dalam pembantaian ini, keduanya dihadang dari dua sisi berbeda sehingga lekas menyarankan Jamuo untuk mencari celah aman agar bisa kabur, sedangkan mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi musuh. Selesai menumbangkan para kroco, Kuzio harus terlibat duel sengit melawan pimpinan dari sekolah Kama bernama Reizi. Menyadari jika lawannya memakai knuckle sebagai senjata, hal itu membuat Kuzio semakin bersemangat untuk mengalahkan pria itu dan
Sementara Fuzio berhasil mengalahkan Reizi, Tsukasa sendiri kini sedang duel melawan pria bernama Ryo, selaku orang yang selama ini jadi kaki tangan Amagai. Di mana sosok itu tentu tidak bisa dianggap remeh karena dulunya adalah pemimpin di sekolah lain yang sengaja pindah ke Xenomon untuk membantu Amagai dalam mewujudkan ambisinya. Pada posisi terdesak itulah, Tsukasa dipukuli Amagai menggunakan batang besi karena Ryo dianggap lemot hanya untuk mengalahkan satu orang. Bukan itu saja, Tsukasa juga akan disandra untuk sebagai umpan demi memancing Oyako agar balas dendam terhadap aliansi mereka. Setelah pembantaian ini berakhir, Fuzio menemui para murid yang tersisa karena sebagian besar dari mereka sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Mendengar bahwa Tsukasa telah diculik, ia pun merasa bersalah atas apa yang terjadi hari ini dan meminta sedikit waktu untuk memikirkan solusinya. Berlokasi di sekolah Xenomon, Tsukasa lekas bertanya pada Ryo terkait alasannya kenapa mengikuti Amagai. Bukan tanpa alasan, ia tahu jika Ryo dulunya adalah seorang pemimpin sehingga menurutnya tidak pantas jika kini malah jadi budak untuk Amagai, kecuali Ryo memang memiliki hutang atau balas budi terhadap pria tersebut. Tanpa menjawab pertanyaan Tsukasa, Ryo pun melamun di salah satu ruangan karena kepikiran oleh pertanyaan barusan. Di sinilah kita akan diberitahu terkait alasan Ryo mengikuti Amagai, yaitu karena mereka adalah teman dekat semasa kecil. Namun latar belakang sosial yang berbeda membuat Amagai sekarang lebih ke arah menganggapnya sebagai budak. Sedangkan Ryo tetap setia di sampingnya untuk menjaga ikatan pertemanan. 困らんですか。仲間でもいいのかなと思って。俺に必要なのは困っただけだ。 Singkat cerita, malam pun poek. Mengetahui Suji dan Shibaman babak belur, Todoroki langsung menemui pimpinan sekolah Ebara yaitu Soji dan kedua bawahannya. Mengetahui alasan sekolah itu gabung ke dalam aliansi, ia mengajukan kesepakatan yaitu sekolah Ebara harus keluar dari aliansi jika dirinya menang duel melawan mereka, yang mana permintaan itu disetujui oleh Soji karena memang sedari awal dia kurang respect terhadap aliansi kotor tersebut. 約束するよ。殺す。確かに。 Selesai memenangkan duel, Todoroki memberitahu Fuzio terkait hasil pertarungannya barusan dan musuh yang tersisa adalah sekolah Kama dan Xenoman. Di tengah kebahagiaan karena kekuatan musuh telah berkurang, mereka mendapat kabar terkait Shidaken yang saat ini terbaring di rumah sakit tanpa dokter dan perawat di sana mengetahui identitasnya. 轟だ、志田健がどうした？ Di waktu yang sama, Fuzio juga mendapat telepon dari Tsukasa, namun yang berbicara kali ini adalah Amagai. Di sana ia dan para murid Oya ditantang untuk datang ke Xenomon demi melangsungkan perang untuk menentukan pihak mana yang terkuat. Saat akan berangkat itulah, Todoroki lekas menghentikan Fuzio CS karena meski Ebara sudah keluar dari aliansi, pihak musuh tetap jauh lebih unggul dibanding mereka dan menurutnya pilihan terbaik untuk saat ini adalah memprioritaskan Tsukasa untuk diselamatkan.
Di sana Fuzio pun menyela perkataan Todoroki dengan memberitahunya bahwa hasil tidak bisa ditentukan sebelum mencoba dan sejak dulu Oyako prinsipnya selalu sederhana, yaitu dalam situasi apapun hanya mengandalkan tinju dalam masalah pertarungan. Dan karena musuh mereka sekarang adalah aliansi, Fuzio rupanya sempat menemui Jinkawa untuk meminta bantuan dari sekolah Husen demi menunjukkan kepada pihak musuh apa arti dari aliansi yang sebenarnya. ありがとうな。 Tepat di keesokan paginya, Fuzio dan bala pasukannya yang tersisa pun berangkat ke Senomon dan bertemu dengan murid Housen yang akan ikut berpartisipasi dalam pertarungan ini. Meski tanpa ditemani oleh Sachio selaku pemimpinnya, Jinkawa menjelaskan bahwa alasannya mau membantu bukan hanya karena ikatan pertemanan, tetapi juga untuk balas dendam atas apa yang terjadi pada Shidaken. Kedatangan murid Housen ke sana tentu membuat pihak musuh terkejut karena tidak menduga jika hal ini akan terjadi, dan karena Jinkawa sudah tidak sabar ingin melakukan baku hantam, Fuzio selaku orang yang memimpin aliansi pun langsung memberikan komando untuk melakukan penyerangan dan 行くぞてめえら！ Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Fuzio CS mendengar dari Toa pengumuman yang memberitahu mereka bahwa tempat Tsukasa disekap yaitu di ruang olahraga, sehingga untuk menghemat tenaga, Fuzio dan sebagian pasukan pun mulai menerobos masuk ke dalam sekolah guna mencari ruangan olahraga yang dimaksud. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan alasan kenapa Shidaken sempat mengingatkan musuh untuk jangan macam-macam terhadap Oyako, karena meski jumlah anggota yang hadir hanya sedikit, hal itu tidak bisa dijadikan patokan karena orang-orang di dalamnya seperti Todoroki saja mampu menumbangkan puluhan musuh hanya seorang diri, sama halnya seperti Fuzio selaku pemimpinnya. Karena pihak musuh hanya unggul dalam jumlah tapi tidak dengan kemampuan tempurnya, aliansi Fuzio besar kemungkinan akan memenangkan perang ini. Bahkan di luar prediksi, bala bantuan yang tidak diduga-duga kedatangannya pun juga datang ke sana untuk membantu Fuzio CS, yaitu ya, mereka adalah fraksi terkuat dari Suzuran, siapa lagi jika bukan Lao CS, yang karena tinggal selangkah lagi bagi Fuzio untuk dirinya menyelamatkan Tsukasa. Lao selaku orang yang mendapat julukan monster pun langsung menghajar sebagian musuh yang ada di depan dan menyarankan Fuzio untuk segera mengurus sisanya. Sementara praksi Lao akan menahan musuh dan mulai menyebar untuk membantu yang lain, Fuzio, Todoroki, dan Yuken pun masuk ke ruangan olahraga di mana Tsukasa kini dalam kondisi digantung menggunakan seutas tali. Tak ada waktu lagi, mereka harus mengalahkan para kroce yang tersisa, terutama Ryo selaku orang terkuat dari pihak musuh. Karena harus menyelamatkan Tsukasa lebih dulu, Todoroki akan membuat Ryo sibuk supaya Fuzio bisa menyelesaikan tugasnya. Yang tepat ketika Amagai memotong tali itu, disitulah Fuzio rela menjadikan tubuhnya sebagai alas agar Tsukasa tidak mengalami cedera serius. Sempat akan naik untuk memberi Amagai pelajaran, Fuzio dihentikan oleh Tsukasa karena dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menghadapi pria itu, sehingga tugas Fuzio sekarang adalah mengalahkan Ryo selaku kaki tangan Amagai dan menyerahkan sisanya untuk ditangani oleh Yuken dan Todoroki. 忘れたわ。
waktu yang sama di luar sekolah, bala bantuan dari pihak musuh kini baru tiba di sana di mana mereka adalah para murid yang sempat dihajar oleh aliansi Amagai di awal film tadi. Namun, baru saja akan memasuki gapura, datang seorang murid yang juga tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu ya, itu adalah Sachio, pimpinan tertinggi di sekolah Husen. Sementara dirinya akan menangani bala bantuan musuh yang baru datang, Fujio sendiri kini masih terlibat baku hantam sengit dengan Ryo dan benar-benar kewalahan oleh sosok tersebut. Melihat Tsukasa terdesak, Fujio dengan cepat menolongnya tepat saat Lau dan yang lainnya datang karena urusan mereka sudah selesai. Dengan fakta bahwa yang tersisa sekarang hanya Ryo dan Amagai, hasil akhir dari perang antar aliansi ini pun akan ditentukan siapa pemenangnya melalui duel Fujio dan Ryo sampai akhirnya sempat tumbang karena terkena pukulan mematikan. Fujio pada akhirnya tetap memenangkan duel tersebut setelah saling adu jotos dengan Ryo. Tak terima dengan kekalahannya, Amagai langsung mengeluarkan sebilah pisau bermaksud untuk menghabisinya, tetapi beruntung Ryo menghentikannya dan lekas meyakinkan Amagai bahwa Senoman telah kalah. Disinilah Ryo juga mengingatkannya terkait janji mereka dulu yang akan berjuang sama-sama untuk bisa menggapai puncak. Berharap pertemanan mereka akan kembali seperti dulu. Menyadari alasan kenapa Ryo setia jadi bawahan Amagai, Fujio pun mengingatkan Amagai bahwa perang yang terjadi hari ini bukan tentang siapa yang menang ataupun kalah, melainkan tentang arti dari persahabatan yang sesungguhnya. Kesetiaan jelas tidak bisa dibeli oleh uang, karena yang namanya teman sejati harusnya berdiri sejajar bukan malah memperbudaknya. Alhasil, Amagai pun mengakui kekalahan namun berjanji akan mencobanya lagi lain waktu. Ia akhirnya sadar bahwa sosok pemimpin tidak akan pernah bisa berdiri tegak jika menjadikan pengikutnya sebagai alat. Maka dari itu, Amagai ingin memulai lagi semuanya dari awal dengan Ryo tanpa melibatkan lagi status sosial di antara mereka. Dengan berakhirnya perang ini, Fujio bukan hanya mengembalikan pertemanan Ryo dan Amagai, tetapi juga menambah teman baru bagi sekolah Husen, yaitu fraksi Lau. Karena jika dirinya tidak meminta pertemanan pada Lau waktu itu, maka sekolah Husen dan Suzuran mungkin akan jadi tetap rival untuk selamanya. Tamat.